Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, ini kita coba challenge yang pertama, yaitu Superlab. Saya kasih nama Superlab tadi. Saya kasih nama Superlab Excellent Class ke-1. Superlab Excellent Class ke-1. Berarti internet nyambung ke Ether 1 ya. Menggunakan DHCP client ya, menggunakan DHCP client. Terus di routernya Anda setting basic configuration. Kalau sudah, nanti di routernya ini yang Ether 2-nya gitu ya. Ether 2-nya itu ya. Ether 2-nya itu sampean sambungkan ke portnya ini ya. Ether 2-nya Anda sambungkan ke sini. Kalau saya bukan Ether 2 ya, sorry. Kalau saya nyambungnya melalui bentar. Melalui Ether 3 ya, sorry. Melalui Ether 3 ya. Kalau saya nyambungnya melalui Ether 3. Oke ya. Berarti Ether 3-nya sebentar. Ini kan nggak muncul ya, perhatikan. Ini kita mau uji coba kemampuan jaringan kita. Kalau misalkan topologinya seperti saya ini, saya itu yang Ether 3 yang ada PPPoE tadi loh. Ether 3 itu nancep ke Ether 1-nya TP-Link TLWR 840. Berarti Ether 3-nya ini nancep ke sini, WAN-nya TP-Link. Ether 3, kabelnya Ether 3 dari mikrotik Anda itu nyambung ke port 1-nya TP-Link. Terus yang warna oranye, port yang di TP-Link yang warna oranye gitu ya. Mohon maaf nanti di video ini nggak ada tuh ya. Port yang warna oranye itu nancep ke komputer kita. Sorry. Port yang warna oranye port yang warna oranye itu yang Ether 1-nya yang warna oranye ya, Ether 1 ini ya. Itu nancep ke komputer kita. Gitu. Saya ulangi lagi, dari router, ini saya tampilkan ke topologinya tadi. Dari router itu Ether 1 router nancep ke internet ya, nancep ke ISP, ke provider. Ether 2-nya Ether 3-nya router, Ether 3-nya router Anda setting PPPoE server. Ingat Ether 3-nya router, Anda setting PPPoE-nya server. Ini kan kelas excellent class kan kelas 3, harus tahu ya. PPPoE-nya server. Cara settingnya, barangkali ada yang belum tahu. Cara settingnya seperti ini. Sebentar. Cara settingnya PPPoE server. Ingat ya, di router Anda yang Ether 3-nya, Anda setting PPPoE server. Cara settingnya, Anda buka Winbox, pastikan muncul MAC-nya, minimal pakai MAC. Pak, IP-nya belum saya setting, Pak. Pak, di komputer saya belum ada IP-nya, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting MAC-nya router Anda muncul. Kalau nggak muncul, biasanya satu, LAN card VirtualBox-nya masih belum terdisable. Yang kedua, mungkin kabelnya belum ditancepin atau nancep nggak pas. Yang ketiga, mungkin firewall-nya aktif gitu aja ya. Firewall-nya Windows ya, bukan firewall-nya Mikrotik, bukan. Klik MAC-nya seperti ini, masukkan username password-nya. Kalau saya admin password-nya 1. Ya, loginnya pakai admin password-nya 1. Klik connect. Terus Anda masuk ke PPPP ya, PPPP. Terus kita setting di PPPoE server. Ingat PPPoE server. Anda buat akun baru ya, buat akun, buat server baru ya. Anda tinggal klik tanda plus ya, tanda plusnya ini Anda klik. Anda kasih nama, terserah Anda ya. PPPoE main, nama Anda siapa gitu ya. Terus interface-nya keluarnya di mana? Rencananya interface mana yang mau Anda jadikan PPPoE server? Pak, saya mau nanti yang Ether 3-nya Pak tak buat PPPoE server Pak, silahkan ya. Yang nyeting kan Anda, yang buat aturan sampai sendiri lah ya. Ini contoh. Misalkan saya taruh di Ether 3-nya router Mikrotik lah, misalkan. Ini saya nggak bahas VLAN-VLAN-an ya, nggak, wis. Kalau sudah,
Anda klik apply, bawahnya biarin ya, bawahnya biarin aja dulu ya. Anda klik apply, oke. Gitu. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke profil. Masuk ke tab yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Ke tab yang keempat, profil. Ya. Di sini saya buat profil, tinggal add, tanda plusnya tinggal add. Misalkan saya buat profil pelanggan yang kecepatan upload downloadnya yang 2 MB misalkan, atau kecepatan upload downloadnya yang 10 MB misalkan, up to ya, berarti sampai gitu ya. Jadi kalau yang pakai dia sendirian, insya Allah ya sampai 10 MB ya. Tapi kalau yang pakai orang banyak, ya nggak sampai gitu ya. Gitu. Oke ya. Kalau sudah, sekarang kita masukkan di sini local address-nya adalah IP-nya router Anda, ya, IP-nya router Anda ya, IP yang ada di router Anda, terserah sampean, gitu ya. Bukan IP-nya Ether 3, Pak, bukan, gitu ya, bukan. Itu ya, IP-nya router Anda terserah. Kita lihat IP-nya router IP-nya Ether 3 kita berapa? IP address Ether 3 kita IP-nya adalah 172.16.100, Mas. Di sini 172.10.71. Khusus untuk makhluk yang namanya PPPP dan teman-temannya. Temennya siapa aja, Pak? Temennya itu ini, Mas. Berarti PPO itu punya geng. Gengnya ini, anggotanya itu ini. PPTP, SSTP, L2TP, OVPN. Dia nggak nurut aturan. Maksudnya IP-nya itu nggak sama dengan interface-nya, nggak apa-apa. IP-nya nggak sama dengan interface-nya, nggak apa-apa. Gitu loh ya. Nggak disetting loh, nggak apa-apa. IP-nya nggak disetting loh, nggak apa-apa. Maksudnya IP-nya untuk interface-nya ya. Ingat, IP itu interface-nya maksudnya. Nggak disetting nggak apa-apa. Yang penting, Anda buat server PPO-nya dulu, seperti ini tadi. Yang kedua, Anda buat pool-nya. Ini kan ada pool-nya di sini loh, Mas. IP pool. Anda buat pool-nya. Ingat loh, ini beda loh ya. Padahal ini keluarnya di Ether 3 tadi kan. Keluarnya di Ether 3 yang di PPO server tadi loh. Ini loh. Keluarnya di Ether 3. Kalau kita lihat di sini, local address IP router kita di sini saya setting 172.10.71. Beda sama aslinya di sini. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Gak masalah. Kalau PPOE dan geng-gengnya ini ya. PPTP, SSTP, L2TP, OVPN. Selanjutnya, di sini kita buat pool ya, bagi yang belum tahu ya. IP pool, Pak. Saya buat pool dulu boleh, Pak? Boleh. Pak, ya tadi kan PPP dulu, Pak. Buat servernya dulu, Pak. Baru buat poolnya, Pak. Kalau saya balik boleh, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Buat pool. Pool itu nanti rencananya adalah IP yang mau disewakan ke klien Anda. Klien PPOE, Pak. Benar. Router Anda kan jadi PPPoE server. Sedangkan akses point Anda yang TLWR 840 atau perangkat yang lain, merek Huawei atau ZTE atau yang lain, itu jadi kliennya, jadi PPPoE klien. Gitu. Emang nggak bisa, Pak, TP-Link jadi PPPoE. Kalau di perangkat yang seri ini loh ya, TLWR 840 loh, nggak bisa, nggak ada fiturnya maksud saya. Kalau mikrotik, Pak, mikrotik itu bisa untuk server, bisa untuk klien. Mikrotik loh, Mas. Bisa untuk server, bisa untuk klien. Mana buktinya, Pak? Anda lihat di menu interface. Ini, PPP ini, menu interface. Kalau Anda klik tanda segitiga ini ke bawah, klik, itu ada PPTP server, PPPP client, PPPoE client, gitu ada. Kalau mikrotik. Kalau TP-Link yang kita pakai ini, TLWR 840N, mohon maaf, untuk saat ini firmware-nya nggak ada menunya, Mas. Nggak ada menu untuk, mohon maaf, yang ini loh, Mas. Menu di sini yang PPPoE server itu belum ada. Yang seri ini loh ya. Bukan berarti TP-Link nggak bisa ya. Bisa, tapi yang seri ini nggak ada. Oke ya, beres ya. Supaya nggak salah paham nanti. Supaya ke depan barangkali videonya ini dilihat lagi. Saya tekankan yang seri ini. Gitu. Kalau ada seri yang lebih mahal lagi, TP-Link yang lebih mahal lagi, insya Allah ada. Ya. Saya belum punya, cuman yang TP-Link harganya lebih mahal lagi. Oke, lanjut. Hello. Kalau sudah buat pool, Pak, saya sudah buat pool, Pak. Poolnya berapa, Pak? Terserah Anda. Misalkan 192. Intinya poolnya harus IP private. Jangan IP public, gitu. Harus paham. Bedanya apa IP public sama IP private, gitu ya. Oke, kalau sudah buat poolnya, baru Anda masukkan di sini tadi.
PPP profil, Mas, Anda kasih keterangan nama, misalkan ini misalkan ya, nggak harus ini. Biasanya kalau di ISP dikasih nama sesuai dengan paketannya dia atau paket langganan lah, misalkan ada yang 10 Mbps, 100 Mbps, itu namanya sesuai. PPOE up to 10 Mbps, namanya up to itu nanti kalau di speed test hasilnya nggak pas 10 ya, bisa 9, berapa, 9 itu. Tergantung kondisi ya. Itu namanya up to ya. Local address-nya dikasih IP, terserah Anda gitu ya. Ingat nggak pakai slash. Tidak pakai slash gitu ya. Remote address-nya di sini, klik tanda segitiga ini, amit yang ini, drop down. Anda cari di sini. Pak, teman saya ada pilihan pool-nya, saya kok nggak ada, Pak. Mohon maaf. Mungkin Anda belum buat pool-nya mungkin. Oh iya, Pak, lupa, Pak. Buat pool dulu lah gitu. Kasih pool, terus di sini DNS-nya Anda pilih, Anda ketik punyanya DNS publiknya Google 8.8.4.4 atau Anda bisa pakai DNS-nya provider yang lain ya. Ingat ya, tidak harus pakai 8844, terserah sampean. Yang penting DNS publik gitu ya. Bukan IP address ya. DNS publik gitu. Ketik aja di Google nanti daftar DNS publik di dunia gitu aja. Atau nggak usah dunia, daftar DNS publik. Nanti muncul. Ada yang mungkin Anda sudah tahu, ada yang punyanya Cloudflare, ada yang punyanya Google, ada yang punyanya M3, ada yang punyanya Axis dan lain sebagainya. Pilih yang mana, Pak? Ya pilih, kalau saya loh, pilih yang cepat. DNS itu kan fungsinya salah satunya banyak sih. Salah satunya itu kan mentranslasikan dari domain menjadi IP atau sebaliknya dari IP menjadi domain. Pak, saya ingin manggil alamat server saya itu lupa, web server itu lupa, apa aja itu lupa, iya. Pakai nama, Pak. Gimana caranya, Pak? Anda bisa pakai makhluk yang namanya DNS server. Pakai Linux, Pak? Ya enggak. Di MikroTik kan ada, Mas. IP DNS static DNS. Masukkan aja di sini webserver.ihya. Tapi ini lokal ya, ingat ini lokal ya, bukan berarti Anda ketik web ihya.com berarti dibuka pakai apa? Dibuka dari rumah bisa, enggak. Ini lokal ya. Kalau pengen supaya bisa diakses dari internet ya beli IP-nya pakai IP publik, beli gitu ya. Berhubung kita ini buat latihan ya lokal bisa pakai makhluk ini IP DNS static gitu ya. Pakai ini boleh, Pak? Boleh. Terserah sampean ya. Mau sampean adminnya kan. Oke, kalau sudah 8844 kita masuk ke protokol, kita enkripsi supaya nanti paketnya nggak bisa di monitoring, disadap, di sniffing ya. Di enkripsi. Kalau sudah kita masuk ke limit, Anda batasi. Pak, ini tadi kan keterangannya paketannya kan bukan 2, Pak, tapi 10, Pak. Ya udah 10 banding 10. 10, uploadnya 10, downloadnya 10, Pak. Siap. Only one, yes, ini maksudnya satu akun, satu user hanya untuk satu perangkat. Kalau Anda pengen, Pak, user ini tuh hanya untuk perangkat satu, Pak. Nggak boleh di-share itu, Pak. Oh, monggo, terserah sampean. Saya pengen adminnya. Berarti only one, yes. Tapi kalau Anda ingin, Pak, satu user bisa nggak, Pak, buat banyak perangkat, Pak? Oh, bisa. Pakai apa, Pak? Pakai default. Bagus mana, Pak? Bukan bagus mana. Terserah Anda, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda memang nawaitunya satu username password, satu voucher untuk semua perangkat, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi setahu saya, bukan nggak ada ya. Setahu saya jarang ya saya temui ada ada hotspot yang satu voucher untuk orang banyak, gitu. Di hotel aja, kecuali di hotel ya. Kalau di hotel itu tergantung hotelnya sih. Saya pas rekreasi sama guru-guru itu ada hotel yang passwordnya sama semua, gitu ya. Ya nggak apa-apa, terserah adminnya gitu ya. Tapi kalau untuk rumah loh, Pak, kalau untuk Telkom ke rumah itu biasanya berlangganan itu ya. Ya ini only one. Cuma mohon maaf ya, Telkom itu nggak pakai MikroTik, Pak. Servernya pakai Cisco. Gitu. Nggak level ya, MikroTik bagi mereka nggak level. Cisco ya. Sekelas Telkom di servernya sana. Oke, kalau sudah klik yes, klik apply, oke. Profilnya udah jadi. Profilnya mana, Pak? Profil udah jadi nih. Up to 10 Mbps gitu. Sekarang kita buat usernya, secret, buat akun apa, pinter. Kalau di hotspot namanya user, kalau di PPPP OE namanya secret.
buat username sama passwordnya. Caranya gampang, tinggal klik add, tanda plus hijau biru ini mas. Klik add, nanti muncul penampakan seperti ini. Ketik aja namanya terserah Anda. Nama usernya boleh, Anda punya kode tersendiri boleh, gitu. Terserah. Ini contoh aja ya, namanya misalkan Ihya, passwordnya Ihya gitu ya. Biasanya teknisi-teknisi dari provider Telkom atau yang lain, dia itu dikasih tahu sama adminnya. Ketika Anda berlangganan dituliskan ada formnya kan, nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, gaji per bulan dan seterusnya. Nanti itu diserahkan ke adminnya, sama adminnya nanti di-generate username passwordnya. Nanti username passwordnya dikasihkan ke teknisinya. Nanti teknisinya datang ke rumah sampean, narik kabel fiber optik itu mas, narik kabel dari ODP tadi loh, ditarik, dimasukkan ke rumah sampean, dipasangkan, disettingkan ke router Anda. Biasanya kalau di rumah saya routernya pakai TP-Link serinya ZTE F670L. Biasanya itu ini saya bookmark, soalnya biasanya saya setting. Ada kalau yang baru kemarin dipasang sama baru dapat 6 bulan lah. Itu Telkom sekarang menggunakan router mereknya ZTE F670L. Ini nggak bisa saya akses ya, kalau saya dari rumah bisa. IP-nya itu 192.168.1.1. Ada juga dulu pakai TLWL 820, ada juga yang pakai Huawei HG8245U gitu, terserah. Biasanya kalau nggak pakai ZTE ya Huawei TP-Link biasanya gitu. Nggak tahu kalau di rumah Anda pakai apa, lihat aja nanti. Tapi kalau Anda langganan loh ya, kalau di rumah Anda nggak punya WiFi, nggak punya koneksi internet juga bisa lah ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk lagi. Ini saya minimize, mohon maaf. Ini profilnya kita pilih. Yang tadi kita buat tadi loh, kita pilih seperti ini. Kalau sudah kita klik apply, oke, udah selesai. Oke ya, berarti di Ether 3, ingat di Ether 3 Anda setting PPPoE server di Ether 3. Ya, settingannya seperti itu. Silakan disetting dulu yang belum. Lanjut lagi. Kalau sudah, sekarang saya coba pindah koneksi ke TP-Link ya, sebentar. Oke ya, ini laptop saya, kabel yang ada di laptop saya sudah saya tancapin ke port LAN yang ada di APTLWL840N. Sudah saya tancapin. Dapat IP berapa Pak Ihya? Dapat IP dari TP-Link. TP-Link itu kan IP-nya 192.168.0.x gitu ya, /24. Komputer saya dapat IP, ini dapat internet otomatis. Dapat IP 0100 gitu. IP-nya TP-Link saya berapa, Pak? IP-nya TP-Link saya 0.1 gitu ya. Kita akses sekarang 0.1. Kita refresh lah ya supaya tahu apa ya. Username-nya Pak admin. Itu huruf kecil ya, tanpa spasi. Kita lihat di status, di menu yang atas sendiri status, WAN-nya sudah connect. Menggunakan apa, Pak? Menggunakan PPPoE. Saya kasih contoh. Kalau misalkan kabelnya terganggu, putus, dimakan tikus, atau dicopot, dilepas gitu ya. Dilepas, misalkan saya lepas, perhatikan yang WAN. Ini kalau saya lepas. Oke, kita lihat hasilnya. Kita refresh lah. Kalau pengen cepat ya, di refresh kalau pengen tahu hasilnya. Ada tulisannya gini, Mas. One port is plugged, berarti port one-nya itu kabelnya dilepas atau terlepas atau putus atau gangguan lah. Nggak connect ini mas. Ini apa pak? Ini MAC address, bukan IP address, MAC address. Kalau kabelnya ini saya tancapin lagi, ini kabel saya ini nyambung ke PPPoE server ada di Ether 3-nya router mas. Ingat-ingat ini. Tancapin ke port one yang mana biru, saya tancapin. Oke, kita lihat lagi. Kita refresh. Oke. Kita refresh, dia coba. Kita cek pastikan lampunya nyala, Pak. Iya, benar. Oke, udah nyala, Pak, lampunya. Kita refresh. Ini kok 00, Pak? Iya, sebentar, kita refresh. Kalau nggak muncul, kita coba login lagi ya. Biasanya muncul langsung ya, biasanya ya. Gitu. Atau ini halamannya ini Pak, di refresh Pak halamannya. Siap, halamannya di refresh. Ini loh Mas, atas ini Mas, refresh atau F5 lah. Kita lihat bukan yang LAN ya.
tapi yang WAN. Nah, sudah ada, Mas. Ya. Terus tadi udah bilang, dari LED-nya, dari lampunya, indikatornya ada di hijau warnanya. Ini warnanya hijau. Ya mohon maaf kalau di kelas AIJ yang tugas saya itu 1 sampai 7, 1 sampai 6 itu WAN-nya diselingkuhin, nggak pakai WAN. Beda, ini bukan materi kelas ini excellent kelas. WAN-nya diselingkuhin. Barangkali ada di rumah teman Anda tanya, ini kayak apa sih warna biru ya? Oh, kayak konek internet. Konek internet ya apa? Oh, terserah. Ya dinamik iso, statik iso, PPOE iso, L2TP iso. Gitu. Cara settingnya ya apa? Ya wis wani piro kita setting gini gitu misalkan. Kalau sudah ya hijau kan ini ya. Kalau sudah, Pak, langkah berikutnya kita coba cek dari klien. Pastikan klien konek internet. Indikatornya apa? Ya paling gampang jadi ping, Pak. Iya benar, paling gampang nge-ping memang, Pak. Ping ke internet, Pak. Iya, siap. google.com. Contoh Google aja ya, gitu. Replay, gitu. Tadi kan kecepatannya kan 10 up to 10 Mbps ya. Kita coba, bener nggak, Pak? Siap. Masuk ke sini, kita masuk lagi ke web browser, kita masuk ke di sini saya sudah sediakan ada beberapa situs itu, Mas, untuk pengujian bandwidth kecepatannya. Berarti Anda kalau di rumah nyambung ke atau di warkop atau di cafe nyambung ke hotspot, Anda ingin tahu kecepatannya ya di speed test aja. Anda bisa pakai ini, bisa pakai terserah. Contoh yang saya pakai inilah, fast.com misalkan. Bisa nanti dia ngitung langsung. Ini kecepatannya adalah, ingat tadi tak bilang 10 Mbps kan? Nggak mungkin melebihi 10 ini. Dia masih proses. Ya ini, Anda coba lagi sama seperti ini. Gitu. Ini ngefeknya situlah. Yang mau saya kasih tantangan, Superlab itu tantangan ya. Superlab itu, ini Superlab challenge yang pertama. Tantangannya gini, kalau Anda ketik di Google, tapi ini tak jawab, tetap Superlab tak jawab loh. Kok main doan. Tantangannya gini, kalau Anda lihat di Google, iya, lowe ya. Kalau Anda lihat di Google, Superlab itu, istilah itu dimunculkan oleh komunitasnya IDN. Yang tadi loh tak bilang, IDN. SMK TKJ Boarding School, Pondok. Di Bandung gitu ya, di Jonggol di Bogor sana lah ya. Nah, dia itu punya buku-bukunya, dia itu judulnya salah satunya banyak ya. Salah satunya Superlab. Jadi IDN itu membuat buku Superlab Cisco sama Superlab Mikrotik. Nah, ini dua-duanya ini net admin ya, nggak ada, belum ada Superlab Linux, belum ada. Adanya Superlab Cisco. Nanti penampakannya seperti ini, mohon maaf, penampakannya seperti ini. Superlab itu apa? Soal challenge. Yang Cisco sepertinya Cisco. Gambar, Pak, siap. Gambar aja. Ini soalnya. Itu Cisco, ya. Kalau yang Mikrotik seperti ini bukunya ya, ini bukunya. Mikrotik seperti ini. Nah, ini Mikrotik. IDN, ini buku nih. Gitu. Kalau yang Cisco di rumah saya punya bukunya. Kalau yang Mikrotik belum beli, gitu aja, ya. Kemarin yang beli ya ini, sementara ini yang ini. Nah, bedah total server. Itu. Nah, ya ini soalnya saya beli, soalnya saya memang passionnya di sini. Saya nggak beli buku masakan, soalnya nggak senang aku ya. Bujuk gue ini buku masakan ya. Wes. Challenge kita hari ini gini. Kalau misalkan Anda di lapangan, di rumah, di tempat kerja besok, ada yang tanya seperti ini, Mas, aku kan nyambung TP-Link, Mas. Iya apa? Oh? Iso internetan, Mas. Ya alhamdulillah loh. Iya, bukan itu pertanyaan saya, Mas. Aku buka Winbox, Mas. Buka Winbox ini cancel. Dari guruku biyen loh, Mas. Tak refresh ini loh, Mas. Kok gak muncul, Mas ya? Tolong diingat-ingat, ini bukan pelajaran praktikum di kelas 3K1, 3K3 bukan. Kalau saya di kelas, ini saya rekam nih ya. Kalau saya di kelas, kalau ada siswa tanya, Pak, kok gak muncul mic-nya, Pak? Kemungkinan jadi 3, Mas. Kemungkinan jadi 3. Yang pertama, Pak, paling di sini itu mana? Oh, network connection, Pak. Nggih. Mungkin VirtualBox-nya aktif. Pun kalau matikan, Pak, katanya dulu disable, Pak. Tetap nggak bisa, Pak. Oke, tak disable ya. Semoga aja ketika ini tak disable, bisa. Ingat ya, topologi saya seperti ini, Mas. Ini nyambung ke Ether 1 ya internetnya. Terus ini, saya udah tak setting basic config. Di sini nggak ada ROMON, SNTP, routing, ngeblok, nggak ada itu ya. Hotspot nggak ada, guys.
Terus ini dari router ini nyambung Ether 3 ya, ini Ether 3 nyambung ke WAN. Ya, Ether 3-nya ini, Ether 3-nya router mikrotik nyambung ke WAN, ke port buat warna biru. Otomatis kan ini komputer ya, PC. Bentar. PC. Muncul nggak ya? Namanya apa orang luar bilangnya? PC ini. Atau komputer ya. Jadi coba sih, coba Mas. Komputer. Komputer. Oh ini agak baik lah, sembuh lah, iki lah coba lah, cerut, iki monitor Pak, ya yes, gak apa-apa lah, iki monitor Pak, iki ya lo Pak, ya wis, anggap aja ini lah ya, anggap aja, iki diklik Pak, iki nyambung ini, cerut, nah iki nyambungin menggunakan port LAN, iki WAN, copy Pak, siap, iki LAN, yang warna oranye loh Mas, LAN, terserah, nggak harus di nomor siji, nggak harus, yang penting do LAN lah, do LAN, yes. Otomatis ini komputer laptop saya ini di sini posisinya nyambung ke sini nggak bisa. Kita coba lah, kita coba semoga aja bisa gitu ya. Positive thinking aja Pak, siap. Ini WAN itu port warna biru ya. Kalau di TP-Link ingat-ingat supaya nggak salah paham. Kamu sih Pak, kamu sih warna biru. Kalau di TP-Link ini loh ya, seri ini loh ya, port biru. Ingat di seri ini Mas. Kalau Anda pakai merek lain nih, ya sesuaikan lah. Kalau yang kecil Mas, oh nggak ada, tak bawa pulang. Ada kan ini yang seri kecil, itu yang mungkin ada pernah praktek di atas itu sama penurun. Ya sama seperti ini, cuman TLWR 820N, cilik. Iku warnanya kawan, warna putih KB warna, bolongan ini loh. Warnanya loh, portnya warna putih semua. Cuman ada tulisan ini sorry, WAN, LAN gitu. Ya menyesuaikan lah, nggak harus TP-Link terserah sampean, gitu ya. Sekarang kita coba, ini huruf besar. Huruf tebel Pak, bold, siap. Ini mainan kita itu orang net admin. Nanti ilmu kita keluar semua, ilmu kita nanti ada routing, ada bridging, ada switching gitu ya. Yang penting saya nggak bahas tentang ENP003, Apache, opo lah, lah itu. Next, kita masuk lagi ke Winbox. Kita refresh. Sepatnya ini guru kok gak muncul. Jadi ini Pak Ihya, dari guruku Bian. Virtual box itu mati loh. Tak refresh service 3 kali sunnah Rasul. Siap. Sampai refresh sampai jam siji bengi gak iso, Pak. Refresh Pak ya, siap. Pak, katanya teman saya ditutup dulu, Pak. Oke, siap. Tak tutup dulu. Buka lagi Winbox. Gak muncul, Pak. Winbox-nya Pak, mungkin versinya lama, jadul mungkin. Winbox saya ini kita lihat tools, check for update. Versi terakhir Pak, kalau nggak percaya loh. What's new? Versi 337. Winbox saya itu versi terakhir. 337. Anda lihat atasnya Mas. Gitu. Nggak bisa ya Pak. Kemungkinan yang kedua. Katanya teman saya kalau nggak bisa Pak, salah nancepin Pak. Gitu. Kita lihat. Memang nancepinnya di sini memang ya. Nggak boleh ke router. Ke router mesti ya kena. Topologinya bukan seperti itu. Terus pertanyaannya teman kita tadi gini, iso nggak ya? Kita ngeremote mikrotik tapi dari portnya TP-Link. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Caranya ada 2. Pilih yang mana? Terserah sampean. Ada 2 caranya. Cara yang pertama, untuk hari ini tak kasih tahu satu dulu ya. Cara yang pertama, di routing. Nah, ilmu kita main di routing. Gitu, Pak. Kalau solusi paling gampang loh, kalau di sini loh, solusi paling gampang loh. Gampang Mas, cepno wae nduk mikrotik. Ingat ya, gampang Mas. Mikrotik nduk di sini. Ini Pak, depan saya ini Pak. Oke. Kepengin nyeting enggak sampai? Nggih, Pak. Cepno wae kabel nduk mikrotik gitu. Cara paling gampang loh ya. Tapi nek kasus yang ini, mikrotik mboten mriki Pak, mikrotik Pak. Yang di depan saya ini akses point, Pak. Ini kan laptop sampai kan konek akses point ya dia. Laptop saya ini konek akses point, mikrotik itu di tenang 5 Pak misalnya enggak. Mikrotik sampean 2,5. Masa sampean munggah dhisik. Nyeting dhisik. Kan enggak efektif, enggak efisien. Terus gimana, Pak? Di routing, Pak. Main routing kita. Mohon maaf untuk yang TP-Link ini seri ini lah TLWR 840N routingnya fiturnya cuma 1, static routing. Yang mana itu menguras otak ya, Mas. Gitu. Di mana menunya di sini, Mas? Ini bisa Pak untuk browsing? Ya bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini tuh browsing bisa. Hacker. Oh, Jono ya biar ya.
Oke, misalkan apa mah? Rumah misalkan. Ya, nggak baik kayak browsing. Cuman aku saya butuhnya bukan browsing, Pak, ngeremet router. Cepno Mas router Mas, balen meneh. Cepno meneh. Cepno Mas router langsung nduk mikrotik. Di kabel cepno nduk mikrotik. Mikrotik bukan di sini, Pak ya. Ini saya connect-nya pakai WiFi, Pak. Mikrotiknya ada di lantai 5. Solusinya, Pak? Solusinya gini, Mas. Masuk ke settingan tadi yang jadi 0.1 refresh, Pak. Terus Anda masuk ke sini, Mas. Ini ada fitur namanya Advanced Routing. Gitu. Tapi di sini nggak ada OSPF ya. Nggak ada OSPF. Adanya static root. Caranya Anda masukkan seperti ini. Ini saya hapus dulu lah daripada fitnah. Saya del. Oke. Add new caranya, Mas. Static root. Ilmunya kelas 2, mapelnya AIC kelas 2. Ingat ya, Anda kalau belajar sama Bu Nurun, Pak Impron saya di kelas 2, mainannya itu kalau nggak Cisco, Mikrotik gitu, Pak. Iya kan? Di kelas 2. Kalau nggak Cisco pakai Tracer. Kalau nggak gitu, Mikrotik. VLAN-nya pakai ya, VLAN yang kita pakai itu TLSG108E. Padahal routing itu di semua merek ada, Pak. Nggak hanya punyanya Cisco, nggak hanya punyanya Mikrotik, di semua merek ada. Itu. Cuman lihat serinya ya. Kalau yang seri ini dia fiturnya hanya static route. Caranya, Pak, gampang. Di sini udah dikasih kata kunci nih. Destination, subnet, gateway sama status lah ya. Caranya gini, kita add new. Masukkan subnet address-nya. Linux lagi. Mikrotik saya itu IP-nya adalah yang Ether 1 ini loh, yang one. Itu IP-nya adalah kalau saya 172.10.70.0. Ingat yang dimasukkan adalah bukan IP-nya Ether 1, bukan IP-nya Ether 2, bukan IP-nya Ether 3-nya Mikrotik, bukan. Yang Anda masukkan adalah subnet address. Subnet address. Timbul pertanyaan, Pak, kalau subnet apakah mesti depannya, kalau subnet address atau network address apakah belakangnya mesti 0? Jawabannya apa? Subnet address atau network address, apakah belakangnya mesti 0? Yang ya angkat tangan. Yang ya angkat tangan. Biasanya jeruk teraku, ya enggak itu ya. Belakangnya itu jawabannya enggak mesti 0. Cuman yang kita pelajari saat ini belakangnya mesti 0. Yang kita pelajari saat ini. Gitu, belakangnya mesti 0. Makanya kita lihat lawan bicara kita. Kalau saya ditanya anak kelas 1, Pak, apakah kalau kita connect jaringan internet butuh gateway, Pak? Ingat, kalau kita connect jaringan internet butuh gateway. Butuh. Itu jawabannya kalau anak kelas 1 loh ya. Tapi kalau udah kelas 3 sampai tanya saya, Pak, apakah kalau orang connect internet kliennya itu loh, Pak, kliennya laptop kita misalnya, laptop lah. Kalau connect internet itu mesti butuh gateway? Enggak mesti. Kalau usah gateway enggak apa-apa, seperti IP nih. Lupa katanya guru saya kalau nyambung ke router harus ada gateway ini, ilah biye. Delok ngaji nih, Pak. Makanya ini dari Gus Bahak, kiai wong ngaji santri, iku semakin dukur ilmu nih, biasanya iku semakin bijaksana. Gak gampang nyalano, gak sombong lah ya. Ngerti ilmu nih pola. Gak sama kafir, lu salah, gak gitu, Pak. Gak gitu. Lihat ini, Pak, kondisinya gak gampang nyalano. Contoh kemarin teman sampean bilang ke saya, Pak, saya kan di jadwal jenengan itu kan masuk ke excellent class yang kalau nggak salah sih admin, kan gitu. Boleh nggak Pak saya nggak ikut, Pak, gitu loh? Boleh, tapi cari penggantinya. Nggak ada yang mau, Pak, misalkan. Oke. Kalau nggak ada yang mau, nanti saya yang milih. Kenapa nggak ikut? Kenapa? Saya tanya dulu. Kenapa nggak ikut? Iya, Pak, saya soalnya bantu jualan. Oh ya wis. Bilangnya gitu, membantu jualan orang tua, Pak. Oh ya wis. Selama saya anggapnya jujur lah. Selama dia jujur, alasannya masuk akal, ya wis. Memang lebih penting bantu orang tua daripada sama saya. Lebih penting bantu orang tua daripada sama saya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu di rumah nggak ada kegiatan, PW nyantai, nganggur lah. Tapi nggak gelem rene itu sih bermasalah. Kan tergantung wongi. Kalau alasannya masuk akal ya oke, nggak apa-apa. Kayak contoh lah, Mas Rizky Gilang, hari ini ke Jombang. Nggak apa-apa, orang tuanya izinkan ke saya.
Tapi Sabtu depan ikut loh, silakan. Meskipun dia pindah ke net admin, nggak apa-apa. Barusan WA minta koreksi Gilang lah gitu. Izin, nggak apa-apa. Balik lagi ya ke sini bahwa kita jawabnya itu sesuai dengan siapa yang kita ajak bicara gitu ya. Gitu. Kapan-kapan tadi mau kan lah. Bisa nggak klien connect internet tapi nggak pakai gateway? Oh, bisa pak. Nggak pakai gateway loh pak? Iya bisa. Kalau biasanya kalau Anda coba ketika tugas saya 1 sampai 7 Mas. Kalau komputer sampean kalau gateway ini kasih internetan. Komputer sampean loh kalau gateway ini kasih internetan. Mencoba nggak percaya. Cuman bisa nggak Pak? Klien itu connect internet nggak pakai gateway? Bisa. Minggu depan tagihin lewat Excellent Class. Oke, subnet max ya Pak. Berhubung ini saya sambungkan ke VLAN 10, ini kan Ether 3 saya itu nyambung ke VLAN kan ya. VLAN 10 gitu ya. Saya masukkan di sini. Saya pingin ini nyambung ke VLAN 10 maksud saya gitu ya. Mohon maaf. Saya pingin router saya ini nyambung ke VLAN 10. Ini IP-nya VLAN 10 ya. Ingat, ini IP-nya VLAN 10. Diganti 20 juga nggak apa-apa, Mas. Berhubung saya ingin nyambung ke VLAN 10, maka saya masukkan ini adalah subnet address-nya VLAN 10. Ini adalah subnet max-nya VLAN 10, 27 ya. 27 berarti 224. Oke ya. Kalau sudah gateway-nya dimasukkan, VLAN 10 Mas. Tempelin sini. 1. Interface-nya 1. Sampeyan iling pelajaran OSPF. OSPF itu yang disetting interface adalah interface yang nyambung ke internet. OSPF. Pak, kenapa kok Ether 1 Pak OSPF? Soalnya itu sih nyambung dolian nih Pak. Gitu. Kalau sudah Anda enable, Anda save. Oke, beres. Di refresh. Nyobanya ingat, jangan terlalu ambisi. Nyobanya di sini dulu. System tool, diagnostik, pingin dulu. Apa nih Pak gateway-nya? Gateway-nya siapa Pak? Gateway-nya tujuan Anda. 192, Ini di sini bisa diketik domain, bisa IP bisa. 172 Pak. Iya, sorry Pak. Ini ada Bekasi. Ini. Apakah harus VLAN 10 Pak? Terserah sampean. Anda mau kemana? Ingat, static DNS itu beda sama OSPF. Kalau SPF itu semua network tercapai nanti. Tapi kalau static yang Anda masukkan itu yang bisa dihubungi. Kalau nggak Anda masukkan nggak bisa dihubungi. Contoh, ini 20 kan VLAN 20 nih. Anda ping sekarang. Padahal tadi yang dimasukkan tadi itu VLAN 10. Kita lihat hasilnya. Semoga cari replay. Nah, kita lihat. Replay kan kenapa replay? Soalnya WAN-nya ini nyambung ke router yang sama. WAN-nya saya itu nyambung ke router yang sama. Kalau nggak router sama nggak mau. Kita cobalah. Ini udah connect ya. Sekarang kita coba dari klien. Buka command prompt. Kita ping ke 10. Mau. Kita ping ke 20. Nggak mau. Baru kita coba. Tadi kan nggak muncul. Semoga aja di sini sekarang nggak muncul juga. Kita coba. Semoga aja nggak muncul. Ya. Dari refresh. Kalau nggak muncul, kita coba tutup tools, create change. Kita coba refresh ya. Kita lihat ya IP-nya dulu ya. Apakah harus muncul Pak? Enggak, santai aja kita refresh. Selama kita ping replay, bentar. Ini kan nggak replay ya, sorry, nggak connect kan ya, kelihatannya lo ya. Kita akses langsung Mas. Di sini tuh Mas muncul kalau connect langsung ya, tinggi-tinggi. Di sini tuh muncul kalau connect langsung. Kalau nggak connect, ketikin langsung aja. 172.10.70.1 admin, passwordnya 1. Ini IP-nya VLAN 10 ya, VLAN 10 ya, VLAN 10 ya. Connect, kita coba, bisa nggak? Nah, bisa kan ya? Kalau diingat-ingat bahwa kalau new winbox di sini nggak muncul, bukan berarti nggak mau. Muncul itu Mas, gara-gara kabel samanya nyambung langsung di router. Kalau nggak nyambung langsung dulu nggak muncul biasanya ya. Nah, ini jadi 20, monggo bisa 20 connect bisa. Oh Pak, iki asini mau iso asini Pak. Oke, kita buktikan. Ini kalau misalkan Mas saya ping yang 20 mente ini ya. Terus routingnya saya hilangkan nanti masuk ke advanced routing. Static routingnya ini saya checklist, saya hancurkan, saya delete, hilang kan, refresh, atau ini ada refresh ini,
Kita lihat semoga aja masih connect, semoga aja. Kita lihat di sini. Kita stop CLS ipconfig Pak /flash DNS. Ingat ya Pak, basic config itu nggak pakai OSPF. Oke, OSPF-nya dihancurkan. Ini kan router saya masih ada OSPF-nya. Oke, bentar. Routing OSPF. Cara hancurkan gampang. Ctrl A, network, Ctrl A, del. Bukan del, Pak. Nah, oke. Saya matikan ini saya matikan. Siap. Kita coba disconnect. Oke. Kita hapus lagi DNS-nya. CLS, kita coba ping ke 172.10.70.1. Kita coba ke 20.1. Kita coba threshold 172.20.70.1. Kita cek dia lewat mana koneksinya. Ini saya menggunakan PPPoE ya. Oke. Dia connect ke 0.1 langsung ke sini. Kita lihat topologinya. 0.1 ke sini. Sama ya. Kalau kita arahkan ke 10, dia lewatnya dari ini 0.1 terus ke 10. 172.10. Kita lihat. Ini nyambung ke, ini saya lepas ini kan, ini saya lepas, ini nyambung ke itu, beres. Cuman ini nggak nyampe ya, perhatikan. Ini nggak tampil di sini ya, cuman ya. Tapi bisa di remote ya. Tinggal masukkan IP-nya, connect. Oke. Ternyata, mohon maaf, secara lat, ternyata dia nggak pakai static routing, bisa ya. Dia nggak pakai static routing bisa, selama settingan kita benar, gitu ya. Selama settingan kita benar, masuk ke sini, status dia menggunakan PPPoE, dia nggak pakai routing, ya, nggak pakai routing. Ternyata mau, coba ya. Ini saya disable enable, memastikan, klik kanan disable. Ini saya ping ke internet, ke routernya. Kita lihat, saya aktifkan lagi sekarang. Nah, oke. Kita cek. Hello. Kita cek. Bukan trusted ya, sorry. Ping Pak Ihya. Mainte. Oke. Oke, dia mau ya. Berarti ini adalah cara supaya kita bisa nge-remote. Ingat ya. Nggak usah static routing ternyata bisa, Mas. Nggak usah static routing ternyata bisa. Selama kita tahu tujuannya. Tahu IP routingnya. Kalau nggak tahu Pak, gimana Pak? Kalau nggak tahu Pak. Kalau nggak tahu, Anda bisa pancing pakai perintah threshold. Anda kalau ingin tahu TP-Link sampean ini connect internet pakai siapa, ya gini aja, threshold. Gitu. Ini untuk ngelacak alurnya, rutenya, threshold. Misalkan Anda membuka google.com, dia lewat mana dulu? Yang pertama dia lewat gateway sampean, lewat TP-Link sampean. 0.1 dari TP-Link masuk ke itu. 172.10.71. Nah, 10.10 itu yang ini. Masuk ke VLAN. Ini kan 10.10.24 gitu. Baru masuk ke routernya Pak Imron, IndiHome 100.1. Baru masuk ke Telkom ini ya. Itu kadang-kadang di sini nggak dikasih tahu ini Telkom. IP public. Anda lihat 615321. Kita lihat di sini di IP public, Mas. Caranya masuk ke teknologi networking, cek ISP. Anda bisa ngecek pakai web namanya what is my IP address. Kita lihat IP-nya berapa. IP publiknya sekolah kita, yang Telkom loh Mas, yang Telkom ini, Telkom itu 615372208. Kita lihat di sini. Ini 61532.1. Kita lihat sama nggak? Kita lihat. Ya, oke. 615 ini adalah gateway-nya, ya, 615. Beres ya ini ya. Oke, ini adalah challenge yang pertama. Berarti Anda tetap bisa nge-remote router Anda meskipun nancepinya ke TP-Link. Nah, besok barangkali pas ujian, soalnya topologinya saya tancepin dari komputer Anda nancep ke TP-Link. Terus ada yang tanya, bisa nggak Pak saya nge-remote atau nge-reset
router saya tapi tanpa pindah kabel, Pak. Bisa. Dicoba aja. Ternyata ini bisa kan ya? Gitu. Oke ya, seperti itu ya. Ini challenge yang pertama, saya simpan videonya, saya taruh di playlist Excellent Class ya.